Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi di Morning Briefing tanggal 30 Maret 2015. Eh, Langsung terhadap berita untuk US, kita melihat bahwa kemarin Janet Yellen sebagai chairwoman dari Fed kembali mengucapkan masalah interest rate pada hari Jumat kemarin bahwa tahun 2015 hingga 2016 dipastikan tingkat suku bunga akan dinaikkan, namun tidak spesifik untuk menyatakan tanggal berapa, bulan berapa akan diumumkan. Namun dengan begitu ini masih merupakan sinyal bahwa tingkat suku bunga masih merupakan fokus utama dari kebijakan ekonomi di Amerika Serikat. Kemudian apabila kita melihat dari laporan dari CFTC mengenai masalah commitment of trader sebagai patokan terhadap volume transaksi yang dilaksanakan hingga akhir tanggal 24 Maret, laporannya kemarin bahwa tetap pergerakan dolar masih mendominasi untuk bullish. Terlihat dari pengambilan volume yang cukup banyak di euro yang berubah sebesar 21.000 kontrak. Dari sebelumnya kita melihat gross long yang terbaca hanya 50.1, kemudian gross short yang terbaca ada 271. Sangat signifikan sebetulnya pergerakan dari volume transaksi berdasarkan kontrak yang terjadi, manakala perubahan jangka pendek yang terjadi di Amerika Serikat terhadap tingkat suku bunga terjadi. Kemudian kita melihat dari yen sendiri dari volume transaksi yang terbaca banyak mengambil posisi short yaitu 85.1 daripada posisi long 39.2. Kemudian pound sterling juga kita melihat di sini ternyata juga lebih mendominasi sebesar 74.5 dari 35.9. Meskipun terjadi penurunan kedua currency ini, currency single, yaitu yen maupun pound sterling hanya sebesar perubahan minus 7,5 dan minus 10.5. Kemudian Swiss franc yang terjadi di sini hampir sama, berimbang, yaitu 16.6 ke 12.6. Kemudian kita melihat perubahan yang terjadi hanya sekitar 0,6. Kemudian dari Kanada terlihat signifikan juga, terbaca 51.8 dengan posisi short dibandingkan dengan posisi long 19.2. Kemudian Australia dolar dari keseluruhan mata uang terhadap pers tandingan lebih banyak pengambilan posisi short 80.4 dibandingkan dengan posisi buy 52.1. Terlihat dari Australia juga sampai sekarang momentum untuk pengambilan posisi sell masih mendominasi. Kemudian kita melihat dari keseluruhan, yang saya maksud dengan euro, yen, sterling adalah mata uang tunggal. Yang mana kalau kita ngomong euro berarti perbandingan antara posisi gabungan antara posisi euro yen, euro dolar maupun currency pairs yang lainnya untuk dibandingkan. Jadi ini currency single hanya berupa euro, hanya berupa yen, hanya berupa pound sterling dan sebagainya. Jadi melihat dari data ini terlihat satu minggu kemarin bahwa dolar masih mendominasi posisi bullish untuk jangka menengah, yaitu jangka mingguan. Kemudian kita melihat dari US data kemarin telah keluar GDP yang keluar masih berada di angka 2,2%, pertumbuhannya hanya sekitar 2,2% sesuai dengan bulan lalu, namun berada di bawah dari prediksi sebesar 2,4%. Kemudian kita melihat hal ini dipengaruhi juga barang modal yang dibeli, terbaca dari laporan durable goods yang terjadi, pemesanan hanya meningkat sebesar minus 1,4%. Memang pada akhir tahun 2014 dari bulan September hingga bulan Maret terbaca tidak signifikan kenaikannya. Kemudian kita melihat sisi positif hanya maksimal terbaca di angka 2% pada bulan Februari kemarin. Kemudian pada bulan Maret yang terlihat minus 1,4%, dirasa masih belum cukup kuat untuk menopang perekonomian Amerika Serikat dilihat dari pembelanjaan sisi modal, barang modal. Kemudian dari consumer sentiment memburuk juga, kemarin terlihat di angka 93, pertumbuhannya dari 95.4. Consumer sentiment ini kadang-kadang dipakai juga untuk melihat pergerakan jangka menengah untuk sebagai leading indicator,
untuk pergerakan di dolar maupun melihat sentimen pasar yang terjadi di perekonomian Amerika Serikat. Kemudian kita melihat di Jepang, khususnya Jepang, kita melihat pertumbuhan yang cukup signifikan jangka panjang untuk Nikkei, sempat mengarah ke angka 20.000 untuk pergerakan Nikkei. Tren yang terbaca di Nikkei juga cukup positif, sehingga masih mendominasi pergerakan di pasar Asia. Kemudian kalau kita melihat dari laporan terakhir bahwa corporate profit yang terjadi juga cukup positif ke 18.065 triliun yen, yang billion yen, yang terlihat juga tren masih dalam keadaan positif untuk keuntungan perusahaan-perusahaan di Jepang. Kemungkinan juga disebabkan oleh corporate tax yang dilakukan di sana menurun, yaitu 33.11 dari 35.62. Dan hanya terjadi peningkatan dari sales tax yang di sana ternyata tidak mempengaruhi gejolak di keuntungan di perusahaan-perusahaan di Jepang. Sales tax yang terjadi cukup besar, yaitu di 8%. Namun begitu, Nikkei masih beranjak jauh mendekati ke angka 20.000. Artinya pajak yang dilaksanakan untuk sisi penjualan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keuntungan yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan di Jepang. Kemudian dari sisi inflasi, yang ini mengecewakan sebetulnya dari beberapa keputusan yang dilihat atau pengumuman yang terjadi di inflasi, bulan ke bulan ternyata tidak tumbuh. Hal ini juga menjadi evaluasi bagi pemerintah sana atau otoritas moneter, bahwa ternyata peningkatan dari keuntungan di Jepang tidak serta-merta menunjukkan peningkatan di inflasi. Consumer spending juga tidak terlalu signifikan untuk kenaikan, sehingga masih ada kekhawatiran sebagai konsumen untuk membelanjakan sebagian dananya. Terlihat di sini kita melihat, nah ini dia, gaji rata-rata yang terlihat secara bulanan tidak cukup tumbuh, yaitu sebesar 303.19 triliun dari billion dari 669.18. Kemudian yang terjadi justru saving masih terus meningkat, manakala tingkat keuntungan perusahaan dicapai cukup kuat, kemudian pendapatan yang diterima oleh para pekerja menurun. Kemudian kekhawatiran untuk pembelanjaan juga terlihat terjadi meningkat. Kemudian saving justru semakin meningkat ke angka 21.1% dari minus 2. Kemudian kita melihat di sini bahwa pada hari Jumat kemarin juga ada salah satu media menyatakan bahwa akan ada evaluasi terhadap pajak yang dilaksanakan di Jepang mengenai masalah corporate tax, sehingga ada kemungkinan corporate tax ke depannya akan ditingkatkan, sehingga perusahaan-perusahaan sana akan meningkatkan salary para karyawan-karyawannya, sehingga memicu konsumsi, sehingga menekan juga keadaan saving di sana. Seperti itu yang diharapkan. Kemudian kita melihat masalah oil, Sundari, tetap minggu lalu masalah serangan dari Arab Saudi dan sekutu-sekutunya terhadap pemberontak di Yaman, sehingga mempengaruhi pergerakan harga oil meningkat di atas angka $50 per barrel. Hal ini terbaca di peta di sebelah kiri terlihat, sehingga mempengaruhi kekhawatiran terhadap pengiriman dari minyak. Karena pengiriman minyak melewati selat Laut Merah yang terjadi di sini mempengaruhi sebesar 3.8 million barrel per day akan tersendat apabila pemberontak yang terjadi di Yaman akan melaksanakan aksi-aksi lanjutan. Kalau kita melihat dari sisi kanan bahwa Yaman sendiri tidak secara signifikan mempengaruhi stok minyak, yaitu hanya sekitar 0.13 dari negara-negara Teluk. Namun jalur transportasi yang dipegang oleh Yaman atau yang melewati Yaman sendiri, inilah yang menjadi kekhawatiran terhadap peningkatan harga minyak kemarin. Namun apabila kita melihat dari sisi supply masih tetap kuat di angka 466 million barrel, sehingga secara jangka panjang minyak masih dalam keadaan drop.
Demikian dari fundamental singkat yang terjadi selama seminggu kemarin. Iya, Pak Dwi, tadi sempat dijelaskan juga ya data-data. Kemudian dari fundamental Inggris, ada komentar pendek dari Gubernur BOE Mark Carney yang cukup membantu pound sterling menguat terhadap dolar ya. Kemudian juga untuk Australia terjadi pelemahan akibat eh, dipengaruhi dari penurunan harga biji besi dan emas ya. Nanti mungkin bisa langsung dibahas secara teknikal. Ya, masalah Inggris, concern kita masih tetap masalah di election yang akan terjadi tanggal 7 Mei kalau nggak salah. Sehingga nanti juga kita melihat pola-pola untuk pengambilan keputusan untuk sisi ekonomi. Saya rasa cukup menarik dilihat kalau kita melihat dari historical bahwa setiap pemilu di Inggris memberikan gejolak terhadap pergerakan di pound sterling maupun stok. Nanti tanggal 7 Mei kita siap-siap dari sekarang untuk pengambilan posisi di stok di Inggris maupun di currency UK. Kemudian langsung ke teknikal, ke masalah minyak ya. Pertama sekali kita ngomong masalah minyak, masih terus minyak kembali lagi ke wilayah negatif ke 48.1 untuk pembukaan pada tanggal 30 Maret ini. Terlihat 4 jam dibuka melemah, sempat terjadi peningkatan selama minggu lalu yaitu di 52.45. Jadi kita perkirakan harga minyak masih akan bergerak di angka 50 ke angka rendah. Kita batasi di sini. Ya. Ini persis sekali di resisten di wilayah ini. Ternyata di harga 52.30 terrespon dengan baik dengan reversal candle yang terjadi juga. Terlihat bearish candle pada satu periode selama 4 jam, yaitu pada tanggal 26 Maret 2015. Secara teknikal, minyak masih dalam keadaan turun. Kita melihat target-target untuk lanjutan. Saya kira akumulasi untuk pergerakan minyak sendiri terlihat yang terdekat adalah di 46.87. Saya mengambil chart 4 jam. Kemudian pembukaan pada 4 jam pertama untuk hari Senin ini terlihat juga masih berada di bawah 50% dari harga yang terjadi pada 4 jam terakhir pada hari Jumat. Kita melihat di sini. Jadi patokan juga. Nah ini di bawah angka 49.0. Kemudian kita melihat dari pergerakan yang terjadi antara high dan low yang terjadi selama 1 minggu kemarin. Kemudian harga minyak saat ini mendekati ke angka 48.00. Masih berada di bawah 50% juga antara harga tertinggi dan terendah selama minggu yang lalu, yaitu di angka tengahnya ada di 48.84. Jadi masih cukup kuat pergerakan harga minyak untuk mengalami masalah bearish di sini. Target pertama di 48, target lanjutan di 46.87. Kemudian di emas terlihat di sini pergerakan yang terjadi di emas juga melemah seiring dengan pengurangan harga besi yang tadi telah disampaikan oleh Bu Sundari. Kemudian harga emas secara teknikal kita melihat kecenderungan untuk breakout di 1192.88 untuk jangka menengah untuk 4 jaman atau mingguan juga saya kira mengarah ke situ. Kemudian pergerakan yen, nah ini pergerakan yen yang terjadi. Kita melihat di sini untuk daily chart mengalami penurunan di bawah garis support di 120.16. Kemudian pergerakan yang terjadi untuk hari ini daily masih berada di antara harga tertinggi dan terendah yang terjadi pada hari Jumat maupun pada hari Kamis yang lalu, sehingga pergerakan untuk di yen sendiri dolar yen sendiri masih mengalami penurunan. Proyeksi untuk penurunan saya kira terbaca di wilayah area 118.285. Kemudian wilayah tengah maksimal yang terjadi di 120.516. Namun saya memperkirakan masih dalam keadaan drop untuk pergerakan dolar yen ke angka 118.285. Kemudian di euro
Fitch Rating kemarin pada hari Jumat melaporkan bahwa penurunan rating yang terjadi di Yunani di klasifikasi CCC, dalam arti kata spekulatif untuk investasi di sana, terlihat dengan jelas. Mereka menurunkan rating dari triple B ke triple C. Artinya kekhawatiran akan terus muncul di Yunani seiring dengan gagal bayarnya hutang Yunani terhadap kewajiban mereka terhadap beberapa di sumber pembiayaan termasuk di IMF yang akan terjadi pada bulan Juni bulan depan. Kemudian kita melihat di sini pergerakan direspon cukup negatif, pergerakan di euro dolar setelah mengalami koreksi yang cukup kuat di sini. Kita melihat koreksi yang cukup kuat mendekati angka 38.2, hanya bertahan ke angka 50% di Fibonacci di 1.1, kemudian dia drop kembali saat ini di 1.08864. Kemudian target untuk penurunan lebih lanjut ke angka 1.0 masih membayangi penurunan di euro saat ini. Kemudian di pound sterling saya kira masih dalam keadaan stagnan untuk pergerakan jangka pendek ini, yaitu 1 jam saat ini. Terlihat pound sterling stagnasi dimulai pada tanggal 23 Maret hingga tanggal 30 Maret saat ini. Cukup lama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ini. Sehingga target untuk support terbaca di 1.48327. Saya kira dapat dimanfaatkan untuk transaksi jangka pendek di pound sterling. Manakala pound sterling ini mengalami stagnan, ya, pergerakan yang cukup stagnan. Kalau kita buat seperti itu. Target yang terjadi di 1.4833, kemudian target penurunan maksimal apabila terjadi breakout di sini. Terjadi breakout di wilayah 1.47, maka akan mengarah ke 1.473. 1.479 mengarah ke angka 1.473, cukup lumayan. Kemudian Australia dollar terhadap US dollar juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kita lihat di sini untuk channelnya sendiri telah tembus untuk breakout. Ya. Memasuki band baru di sini. Berusaha untuk breakout ke 0.77174. Kemudian fundamental yang terjadi di komoditi, yaitu biji besi tadi, saya kira mempengaruhi pergerakan di Australia dollar terhadap US dollar pada pembukaan hari ini. Kemudian hingga pada penutupan saya kira masih dalam keadaan drop hingga ke 0.770995. Demikian Bu Sundari beberapa ulasan mengenai news yang terjadi minggu lalu, kemudian juga beberapa faktor teknikal yang terjadi untuk saat ini di beberapa instrumen kita. Kemudian fokus pasar saya kira untuk minggu ini masih seperti biasa, yaitu non-farm payroll yang terjadi pada hari Jumat besok. Oke, Pak Dwi, saya simpulkannya dari tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dwi, dimulai dari pound sterling, yang mana pergerakan pound sterling telah stagnan ya dari tanggal 23 Maret kemarin, dan pada hari Jumat terlihat ada pembalikan arah perdagangan pound sterling terhadap dolar, merespon pemikiran terkini Kearney yang menyatakan langkah selanjutnya adalah menaikkan tingkat suku bunga. Kemudian juga dari Australia dollar terlihat ya tadi berusaha breakout support terdekat di 0.77095. Kemudian juga dari zona euro masih dibayangi kecemasan Yunani pasca pada hari Rabu kemarin gagal mendapatkan kucuran bantuan dari zona euro untuk membantu menghindari potensi default bulan depan. Dan dari komoditi untuk emas melemah pada hari Jumat kemarin setelah penguatan emas ya selama 7 sesi berturut-turut. Terlihatnya di sini di grafik yang ditampilkan. Kemudian juga dari oil
Kalau dilihat untuk oil sendiri masih berpotensi bearish yang cukup kuat, dan perusahaan Baker Hughes melaporkan jumlah rig yang berpotensi beroperasi di Amerika kembali turun sebanyak 12 pada pekan ini menjadi totalnya 813. Oke. Dan untuk data yang keluar pada hari ini yang baru saja keluar tadi pagi dari Jepang, yaitu Prelim Industrial Production, di mana data yang keluar kurang bagus karena di bawah ekspektasi dan di bawah data sebelumnya, yaitu minus 3,4%. Dan untuk nanti siang ada data mengenai Spanish Flash CPI untuk zona Eropa, di mana prediksinya mengalami sedikit kenaikan dari sebelumnya minus 1,1% menjadi minus 1%. Kemudian dari Amerika nanti malam ada data mengenai Core Price Index, di mana data yang diprediksi tetap di 0,1%. Kemudian ada data Personal Spending, di mana data yang diprediksi mengalami kenaikan dari sebelumnya minus 0,2% menjadi 3%. Dan pending home sales untuk Amerika diprediksi mengalami penurunan dari sebelumnya 1,7% menjadi 0,5%. Oke, saya rasa cukup sekian untuk morning briefing hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua yang telah mengikuti morning briefing hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dwi yang telah memberikan informasi ya. Semua materi yang terdapat pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan informasi terbaik bagi rekan-rekan semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di morning briefing berikutnya. Pagi.